gitu aja. Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, melihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita Pak, anak cucu kita Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakar koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak Dalam hal ini kawan-kawan, kita tidak boleh berprovokasi satu sama lain kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kita lihat negara ini selalu membuat produk-produk yang tidak jelas kawan-kawan. Sampai bahkan rancangan undang-undang sistem gas pun tidak disahkan sama sekali kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, hari ini kita akan bersatu untuk melawan hal-hal yang ketidakadilan. Sepakat kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita berbicara soal konstitusi kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal konstitusi, di sana ada hak dan warga negara yang harus kita patuhi kawan-kawan. Yang dipatuhi oleh pemerintah kawan-kawan. Apakah pada hari ini pemerintah mematuhi hal itu kawan-kawan? Tentu tidak kawan-kawan. Maka pada hari ini di Hardiknas, ketika pemerintah di sana melaksanakan seremonial, kita pada hari ini turun ke jalan untuk menuntut hak kita kawan-kawan. Sepakat? Kalian semua yang berada di sini kawan-kawan adalah calon-calon sarjana. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada gitu. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali.
Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini. Sana lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat. Sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas, karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. 1. Suku Jawa, 2. Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Kurang 1 apa aja? Kurang 1 suku lagi Mas. Mas Gibran kan suka membaca kan? Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Perasaan anak sama bapak sama aja ya, sama-sama bermasalah dengan ijazah. Apalagi bapaknya, dari zaman Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara sampai Gus Nur kembali dibebaskan, nggak pernah tuh kelihatan wujud asli ijazahnya. Jok. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Enggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Salam logika. Menurut gua orang yang menggugat ini sangat cerdas. Gibran tidak mempunyai ijazah SMA. Beliau hanya memiliki surat keterangan lulus setara SMA dari Kemendikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi.
dan menteri yang mengeluarkan surat keterangan lulus setara SMA tersebut sekarang menjadi tersangka korupsi. Sebenarnya tidak perlulah 125 triliun, cukup turun saja. Walaupun gua tahu bahwa gugatan ini tidak akan pernah berhasil, ya anggap saja intermezzo lah. Gimana bisa berhasil coba? Perdana Menteri Konoha sepulang lawatan dari Cina langsung lapor ke presiden di Oslo. Kalau presidennya masih orang Oslo, ya nggak akan berhasil lah mengugat anaknya. Ternyata wakil presiden kita, Mas Wapres Gibran, tidak tamat SMA atau tidak memiliki ijazah SMA. Baru tahu kan kalian, baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat warga senilai 125 triliun. Banyak banget itu duit, ya Allah. Nih 125 triliun gara-garanya Mas Wapres Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden tidak menggunakan ijazah SMA. Ya Allah, gimana ini? Bapaknya digosipin ijazah palsu, Mas Gibrannya nggak punya ijazah SMA. Jadi ceritanya begini, dulu itu Mas Wapres Gibran sekolah di Singapura Ojek School, yang katanya sekolah itu setara dengan SMP dan SMA. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden itu minimal SLTA atau SMA sederajat. Sederajat di sini yang dimaksud ada MA, ada SMK, SMA yang di Indonesia. Sementara di undang-undang itu nggak ditulisin sederajatnya itu luar negeri, nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salahnya siapa, guys? Salah Mas Wapres Gibran, salah KPU, salah siapa ini, guys? Atau salah kita yang memilihnya? Bagaimana menurut kalian, guys? Langsung aja kalian komen di kolom komentar ya. Kemdikbud nomor 9149-DTI-KS-2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemdikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto, SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia pada tahun 2006, sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert, Sydney, Australia. Ada dua persyaratan pokok, satu persyaratan akademik dan satu persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemdikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah kebohongan besar? Sebuah rekayasa besar untuk menutupi kekurangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk mengecek secara langsung ke Australia, atau kita berbicara yang lebih jauh lagi tentang
Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan dari video tersebut terdapat berbagai macam komentar netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun teman-teman, sebelum kita dengarkan pendapat-pendapat daripada netizen, jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa berbagi pendapat tentang dunia politik yang terjadi di negara kita ini. Nah, teman-teman, di sini kita mulai dari komentar Eha Sugiri yang mengatakan, para mahasiswa mewakili rakyat Indonesia, para mahasiswa tanpa pamrih, hidup mahasiswa, hidup Indonesia. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Ramadi Gurune yang mengatakan, Yakub sekalian diusut agar gak gaduh, terus sekalian Andi Aswan DKK. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Diana Larasati yang mengatakan, ayo demo terus sampai Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan, semangat teman. Teman-teman, Mantoa aja mengatakan bila rakyat dan mahasiswa turun, pasti menemukan kebenaran walau penuh dengan pengorbanan jiwa dan raga. Teman-teman, di sini ditimpali lagi oleh Lampung Balam yang mengatakan, sudah waktunya rakyat menuntut keadilan akibat pemimpin-pemimpin zolim. Mau sampai kapan rakyat dijadikan tumbal oleh pemimpin-pemimpin jahat? Asek Proyek mengatakan mestinya rakyat yang turun seperti di Nepal Kloga. Lebih baik revolusi total daripada rakyat makin menderita. Teman-teman, Saktiona mengatakan ayo bangkit dan bersatu rakyat Indonesia, basmi rezim Jokowi bersama para geng dan pembelanya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Song Keng yang mengatakan Jokowi tidak akan dipenjara kalau tidak dijemput paksa, karena Jokowi sudah menyuap semua KPU, hakim, jaksa, Polda, Kapolri, semua ternak termul, dibayar ribuan triliunan, ijazah palsu bikin negara hancur, rakyat sengsara menjerit, ijazah anjing Jokowi lebih gila daripada anjing gila. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Mukhoiri yang mengatakan, mana nih macan Asia, tunjukkan keberanianmu untuk mengadili para koruptor. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Dunia Sementara yang mengatakan presiden juga sudah tersandra oleh Jokowi, jadi susah dalam menegakkan hukum di Indonesia. Vince mengatakan, mantap, pasti Pak Prabowo Subianto tidak berani, Prabowo sendiri kartu asnya dipegang Jokowi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini ada komentar dari Panca Saputra yang mengatakan, ayo maju terus rakyat dan mahasiswa bersatu, kepung koruptor, adilin Jokodo sama termul-termulnya. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Lampung Palembang yang mengatakan mundur saja dari presiden kalau takut sama bawahan. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Sajiman yang mengatakan, Pak Bowo buktikan kalau Jen bukan kelanjutan dari rezim Jokowi, soalnya rezim jahat jangan diteruskan. Rakyat yang tulung-tulung terus. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Rizky Daniel yang mengatakan, bravo mahasiswa, semoga Tuhan ikut campur dalam perjuangan saudara dalam kebenaran. Kalau tidak, amat sulit mengadili para pembesar di RI. Ini negara Konoha. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Juli yang mengatakan digugat 125T dan dimakzulkan sekalian. Perlu berapa mantan menteri lagi yang dikriminalisasi oleh si mantan demi menyelamatkan diri dan keluarganya, atau juga akan memenjarakan rakyat lagi? Apa masih belum cukup koleksi dosa-dosanya, Jack? Teman-teman, di sini disampaikan oleh Sunaruto yang mengatakan keadilan dan kebenaran dipecundangi, pembohong dan penipu berijazah palsu, kita harus bergerak. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Sulistiani yang mengatakan betul-betul Presiden ke-7 tidak punya rasa malu. Kalau berani tampilkan ijazahmu. Teman-teman, Manto Mandoyo mengatakan saran untuk Pak Prabowo, tegakkan hukum, katakan koruptor, adili Pak Jokowi seadil-adilnya, hentikan MBG.
Teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada komentar dari Sajiman yang mengatakan, para mahasiswa kalau mau demo jangan hanya nuntut kepentinganmu sendiri, tapi yang berkaitan dengan ketidakadilan dan lain-lain yang sekarang ramai dibicarakan biar dapat dukungan dari masyarakat. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Bang Yus yang mengatakan kalau hukum negara tidak berjalan, pakai hukum rakyat saja, jemput paksa, adili kalau ternyata telah menipu seluruh rakyat. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Ani Aja yang mengatakan, Masya Allah, membara semangat rakyat memperjuangkan hak-hak rakyat, semangat saudara-saudaraku, Allahu Akbar. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Bapak Anak yang mengatakan seharusnya turun tangan untuk pemimpin yang sedang berkuasa. Suara rakyat harusnya didengar, agar jelas dan tidak terjadi kerusuhan dan pertengkaran sesama rakyat, bukan didiamkan seperti ini. Jangan cuma mau suara rakyat aja agar kalian duduk dan berkuasa. Teman-teman, Matiro mengatakan itu yang diharapkan kalau presiden tak sanggup, maka rakyat dan mahasiswa menganyang para koruptor dan PKI atau PKI gaya baru, ganyang dan nevalkan para koruptor. Jokowi peringkat terkorup dunia OCCRP, nepalkan saja. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Samahi Kode yang mengatakan, dulu Bapak Presiden pernah berkata kalau rakyat sudah nggak percaya Bapak siap mundur. Teman-teman, Evi mengatakan, ayo selidiki pula seluruh anggota dewan di seluruh Indonesia dan para pejabat lain, itu baru mantap. Teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada komentar dari Markasan yang mengatakan, waduh, malunya jadi wapres, ijazahnya sangat diragukan masyarakat Indonesia. Bagaimana bisa ini terjadi? Teman-teman, Edi Suwarno mengatakan, jangan heran dengan PPS nggak tega tindak koruptor. Jokowi pegang kunci-kunci kelemahannya PPS. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Ade Saputra yang mengatakan, demo BBM aja nggak berhasil, apalagi demo mau mengganti pemimpin. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Muhammad Drasman yang mengatakan, rakyat nih sudah melek jenderal, jangan takut jenderal untuk mengadili seorang Jokowi jenderal. Kau patriot bangsa jenderal. Teman-teman, Akik Mama mengatakan, jika Pak Prabowo mampu memberantas korupsi, Bapak harus mundur PK. Bapak sudah tidak layak jadi presiden, tidak berani menangkap Jokowi. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Lalusman yang mengatakan, Pak Prabowo, rakyat tahu Bapak dikadalin Jokodok. Ini inginnya rakyat adili Jokowi, rakyat pasang badan untuk Bapak Prabowo tapi adili Jokowi. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Koesnan Minarsi yang mengatakan, alhamdulillah banyak rakyat yang jiwa-jiwa pahlawan muda, yang lainnya bersatu demi masa depan bangsa. Siapa lagi yang berjuang bukan rakyat yang jiwa-jiwa pahlawan. Salam cerdas. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Aban Kelana yang mengatakan, itulah resikonya kalau punya pemimpin karbitan, negara terus gaduh, rakyat diadu domba, ekonomi merosot, hukum amburadul, korupsi jalan terus, ngurus kasus ijazah palsu Jokowi saja nggak selesai-selesai. Ngomong rela mati demi rakyat, tapi aspirasi rakyat gak didengar. Parah malah tambah ngaco. Nah, teman-teman, masih selain komentar yang kita bacakan pada saat ini, masih banyak lagi komentar-komentar netizen yang masuk. Dan jangan lupa ini baru berakhir dan kita akan lanjutkan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.